wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya. Pada kegiatan praktikum ini akan dilakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, percobaan pemantulan cahaya dengan menggunakan cermin datar. Yang kedua, percobaan pemantulan cahaya dengan menggunakan cermin cembung. Dan yang ketiga, percobaan pemantulan cahaya dengan menggunakan cermin cekung. Alat dan bahan pada percobaan kali ini adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, celah cahaya, dan penggaris. Langkah percobaan pada pengamatan pemantulan cahaya adalah yang pertama, kita arahkan cahaya senter ke arah celah cahaya dengan sudut datang tertentu. Cara mengukur sudut datangnya adalah dari cahaya yang ada dari senter masuk ke celah cahaya, kita tangkap dengan layar yang ada di belakangnya. Kita tandai ujung panah stop. Kita ukur sudut datang, sinar datang atau I dengan cara ujung dari celah cahaya ke ujung dari cahaya yang sudah dipantulkan, yang sudah dilewatkan celah dengan menggunakan busur. Pada busur menunjukkan sinar datang adalah 9 derajat. Lalu untuk mengukur sinar pantulnya atau R, kita buka dulu, biarkan sinarnya memantul ke arah layar. Setelah itu kita ukur, kita tandai puncaknya, ujung panah. Lalu kita ukur. Untuk mengukur sinar pantulnya, ini kan sinarnya sudah memantul ke arah layar, kita tandai ujung panahnya. Kemudian dari sinar datang juga, kita ukurnya dari sinar datang tadi menggunakan bantuan layar. Kita tandai juga ujungnya, ujung panahnya. Nah, dari sini kita ukur dengan menggunakan benang. Minta tolong benang dari garis ini yang sudah ditandai, garis ini ke garis ini ya. Kita ukur kemiringannya menggunakan busur. Sini, maaf kebalik. Di busur tertera bahwa kemiringan sudut pantulnya 10 derajat. Oke, dengan cara dan prosedur yang sama pada percobaan 1, kita mendapatkan sudut datang dan sudut pantul pada percobaan 2 dan 3. Pada pengamatan percobaan kali ini didapatkan data pada percobaan pertama sudut datangnya yaitu 9 derajat, sedangkan sudut pantulnya adalah 10 derajat. Kemudian pada percobaan kedua, sudut datangnya adalah 15 derajat, kemudian sudut pantulnya adalah 15 derajat. Lalu yang terakhir yaitu percobaan ketiga, sudut datangnya adalah 20 derajat, sedangkan sudut pantulnya 21 derajat. Dari percobaan tersebut kita simpulkan bahwa sifat-sifat bayangan yang ada pada cermin datar yaitu yang pertama, bayangan yang dihasilkan itu tetap tegak atau tidak terbalik. Yang kedua, bayangan bersifat maya. Yang ketiga,
besar bayangan sama dengan besar benda. Percobaan yang kedua, kita akan menggunakan cermin cembung. Pada percobaan kali ini, kita akan mengamati bagaimana jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang pertama, sebelum menggunakan cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, bayangan yang didapatkan adalah nyata, sesuai dengan bendanya. Kemudian, kita mencoba untuk menggunakan cermin cembung. Berikut ini adalah hasil percobaan sesudah menggunakan cermin cembung. Bayangan yang didapatkan adalah tegak, semu, dan bayangan lebih besar dari benda aslinya. Sekian, berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan, hal tersebut sesuai dengan sifat bayangan pada cermin cembung. Kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu untuk mengamati sifat bayangan pada cermin cekung. Kita posisikan layar seperti ini, cermin dan cahayanya. Kita dapatkan bahwa sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan jika kita geser lebih jauh cermin cekungnya, maka bayangan yang dibentuk adalah berubah menjadi tegak, tidak terbalik lagi, tapi ukurannya diperbesar dan sifat bayangannya adalah semu. Lalu setelah kita mengetahui sifat sifat bayangan yang ada dalam cermin cekung, kita akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan pada percobaan bayangan pemantulan cahaya cermin cekung. Yang pertama, kita atur jarak 8 cm. Jarak benda yaitu jarak cahaya dari lilin dan cermin adalah 9 cm, 9 cm. Lalu layarnya kita geser, kita dapatkan fokus, yaitu fokus bayangannya 14 cm. Kita amati bahwa dalam jarak seperti ini ternyata bayangan yang dihasilkan adalah terbalik ya. Lalu sekarang kita ukur jarak bayangan dan jarak benda terhadap cermin cekung. Kita posisikan cerminnya 9 cm dan kita sudah ubah layar. Kita dapatkan fokus bayangan itu terdapat pada jarak 14 cm. Sedangkan sifat bayangan yang dihasilkan adalah terbalik, sudah terlihat terbalik dan hasilnya lebih kecil. Dan sifat bayangannya adalah nyata. Dengan cara yang sama pada percobaan yang pertama, kita mengubah jarak benda atau S. Dalam percobaan kedua kita ubah jarak S-nya yaitu 10 cm. Sedangkan didapatkan jarak bayangannya adalah jarak bayangan atau S aksennya adalah 8 cm. Dan pada percobaan ketiga kita ubah jarak bendanya atau S yaitu 7 cm. Lalu didapatkan jarak bayangannya atau S aksen 7 cm juga. Sekian percobaan yang telah kami lakukan pada percobaan pemantulan cahaya menggunakan cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.